Shalom, selamat pagi atau selamat sore atau selamat siang, kapanpun saudara-saudara menyimak renungan firman Tuhan ini di hari-hari kita menjalani di tengah minggu. Puji Tuhan, kita mau kembali diisi oleh firman Tuhan supaya kehidupan kita selalu terjaga dan terlebih rohani kita juga selalu terjaga. Satu hal, terjaga oleh firman Tuhan, terjaga oleh kebenaran ilahi yang diberikan oleh Tuhan sendiri melalui firman Tuhan yang kita pegang bersama. Pagi, siang, atau sore ini kita akan merenungkan tentang makna ilahi daripada doa. Kehidupan Kristen tidak terlepas dari doa. Kehidupan Kristen identik dengan doa, sehingga ada pertanyaan atau juga pernyataan. Apa sih itu doa? Bagaimana sih itu doa? Dan mengapa kita harus berdoa? Terangkum dalam sebuah judul, makna ilahi doa. Makna yang pertama, Yudas 1 ayat 20 mau Tuhan kasih buat kita. Saya bacakan ya, dari Yudas 1 ayat yang ke-20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci dan berdoalah dalam Roh Kudus. Nah, ini makna yang pertama, dikatakan bangunlah diri kita di atas dasar iman kita yang paling suci. Iman kita satu. Iman kita adalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Raja kita. Itu iman kita. Jadi makna ilahi doa yang pertama adalah kita berjuang, kita belajar untuk mengandalkan Yesus. Ya, kita hidup di dalam dunia sekarang ini penuh dengan suka dukanya, apalagi keadaan dunia semakin hari semakin ke depan semakin sulit. Tuhan mau kita mengandalkan Dia. Dalam suka, dalam duka kita mengandalkan Yesus, dan dalam setiap keadaan kita mengandalkan Yesus. Apalagi ketika kita menghadapi mungkin kesusahan demi kesusahan. Jadi makna doa di mana kita seringkali mau menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan. Itu artinya kita mau belajar untuk mengandalkan Tuhan. Menjadi penolong, menjadi pendamping di dalam kehidupan kita. Ya, sekali lagi karena iman kita adalah ditujukan kepada Tuhan Yesus Kristus, mengandalkan Yesus. Juga dalam situasi sekarang ini, di mana kita menghadapi kejadian-kejadian luar biasa di Indonesia, tetap juga kita mengandalkan Yesus. Jangan mengandalkan pengertian kita sendiri, seperti sudah diperingatkan oleh Raja Salomo di dalam Amsal 3 ayat 5. Jangan mengandalkan perkataan-perkataan manusia. Jangan mengandalkan apalagi kata buku ini, kata buku itu. Tetapi satu hal, tetap mengandalkan Yesus. Bagaimana kita mengandalkan Yesus? Kita masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita berdoa ke hadapan Tuhan.
Di situ saudara akan mendapatkan kedamaian, di situ saudara akan mendapatkan ketenangan. Kita lupakan hiruk pikuk di luar. Kita lupakan gonjang ganjing di luaran. Kalau bisa, kita masuk kepada kesendirian dan kita berkomunikasi dengan Tuhan. Utamanya kita sembah Dia, kita tinggikan Dia. Maka kedamaian, ketenangan ada di dalam hati kita. Makna ilahi dari doa yang kedua adalah seperti sudah disampaikan oleh Nabi Yesaya. Saya bacakan dari Yesaya 57 ayat yang ke-15. Dikatakan demikian, sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati, untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Itu makna ilahi dari doa yang kedua. Saudara-saudara, di mana kita belajar untuk mengejar, untuk meraih, untuk memiliki karakter rendah hati. Nah, ini ya saudara-saudara, makna dari doa. Kalau kita masuk kamar berdoa, kalau kita ke gereja berdoa, atau kalau kemanapun kita mencari tempat untuk berdoa. Yang kedua adalah kita belajar untuk hati kita dipoles menjadi rendah hati. Kita belajar untuk diri kita ini dibentuk menjadi pribadi yang rendah hati. Karena sesembahan kita Yesus Kristus juga adalah pribadi yang rendah hati. Kalau kita katakan dengan mulut kita, aku mengasihi Tuhan Yesus Kristus, maka juga kita harus mengasihi kerendah hatiannya. Maka juga kita harus memiliki kerendah hatiannya. Ya, itu daripada makna ilahi doa. Bukan sekedar kita meminta. Tuhan Yesus, saudara, sekalipun kita tidak bicara, sekalipun tidak meminta, Dia tahu keperluan kita. Bukan? Amin. Sekalipun kita tidak mengutarakan sesuatu tentang kebutuhan kita, Dia tahu kok apa yang kita perlukan. Tetapi yang Dia mau adalah mari kita utamakan menyembah dan meninggikan Tuhan Yesus. Itu adalah makna ilahi daripada doa. Sekali lagi, yang pertama, kalau kita berdoa, dimanapun kita berdoa, dan bagaimanapun kita berdoa, bisa berlutut, bisa duduk, bisa berdiri. Yang penting adalah kita mau belajar mengandalkan Tuhan. Artinya ketika kita berdoa dimanapun dan bentuk apapun kita berdoa, kita mau meninggalkan, membuang yang selama ini kita andalkan. Entah itu dunia, entah itu kepandaian kita, entah itu kegelisahan kita, entah itu ketakutan kita, entah itu harta kita buang semuanya. Tapi kita mau mengandalkan Tuhan. Yang kedua, kita mau memiliki karakter yang rendah hati. Karakter yang rendah hati ini memiliki keuntungan yang banyak, memiliki manfaat yang banyak. Karena di situ dekat dengan damai sejahtera, karena di situ dekat dengan ketenangan. Bagaimanapun dunia ini bergelora, kita tetap ada damai dan kita tetap tenang. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan.